terkini kami akan hadir kembali dalam program Jawa Tengah hari ini pukul 16 waktu Indonesia Barat. Saya Cindy di lapangan, selamat siang dan sampai jumpa. Ketersediaan sarana dan prasarana produksi merupakan suatu keharusan agar usaha tani bisa berjalan dengan baik. Seperti pupuk misalnya, ketersediaannya harus terjamin ketika dibutuhkan dalam sebuah proses produksi pertanian. Namun, jika ketergantungan ini selalu dilakukan terhadap pupuk produksi pabrik secara terus-menerus, akan menjadi masalah di kemudian hari. Manakala stoknya langka dan tentu saja harga pasti juga akan naik. Jika kondisi seperti ini terus terjadi, tentu saja akan mengganggu proses produksi pertanian. Melihat kenyataan inilah, Forum Komunikasi Peduli Nasib Buruh mengambil inisiatif untuk mengurangi ketergantungan petani terhadap pupuk anorganik dan beralih ke pupuk organik. Untuk peningkatan untuk inovasi para petani, kita peran di lapangan bersama dengan petani. Mulai dari awal itu kita mulai dari pendampingan pengolahan lahan. Jadi awal lahan itu kita kita tes dulu kebutuhan tingkat pH-nya seperti apa, kebutuhannya tanah seperti apa. Jadi kita buat inovasi dengan menggunakan urin sapi dijadikan untuk POC. Jadi nanti untuk disemprot di lahan sebagai pengolahan lahan. Kita ada 22 kabupaten Pak yang sudah menggunakan POC organik dari urin sapi kita. Tanggapan masyarakat lebih senang karena dengan biaya ini akan menekan biaya yang lebih murah dan menjadi sehat karena dengan menggunakan pupuk organik alami yang kita pakai. Potensi yang ada di beberapa daerah di Jawa Tengah mendukung upaya Forkompenap untuk mengelola pertanian dengan sistem organik serta memproduksi biogas. Dengan memanfaatkan ternak sapi yang dimiliki oleh sejumlah petani, Forkopemnap memfasilitasi mereka untuk mengelola limbah ternak tersebut menjadi produk yang dimanfaatkan sehari-hari oleh petani. Baik sebagai pupuk untuk lahan pertanian
maupun sebagai sumber bahan bakar, sebagai gas untuk kebutuhan rumah tangga seperti memasak. Pada akhirnya, ketergantungan terhadap ketersediaan gas subsidi atau gas melon bisa dihilangkan. Selain gratis dan tersedia setiap saat, pengeluaran yang sebelumnya untuk membeli gas melon bisa dialihkan untuk membeli kebutuhan lainnya. Dulu juga itu gas yang buat dari itu beli, saya itu ada saya buat ini. Buat yang gas yang alami, buat dari sapi, kotoran sapi gitu. Dipakai setiap hari bisa mencukupi gitu. Terus itu ada perubahan, kalau itu dibuat beli gas itu saya tabung. Dibuat beli apa telur apa gitu sebulan itu kan. Rasa makanan gimana? Oh, rasa makanan ya juga sama, biasa aja sama yang gas itu. Jadi mulai dari awal untuk pembuatan POC atau gas rumah tangga, kita dari situ ada urin Pak, urin yang buat penampungan antara kotoran sama urinnya sapi. Ini kotoran yang padatnya kita taruh di sini, urin yang kita masukkan ke saringan. Ini ada saringannya. Nah, dan ini ada bak penampung. Ini ada bak penampungnya. Dan ini untuk gas rumah tangganya. Ini kita salurkan ke sana. Dan sisa dari penampungan gas rumah tangga kita dijadikan POC. Jadi pupuk padatnya kita olah, pupuk padatnya kita olah dulu, tapi dengan menggunakan POC yang sudah jadi dari urean dari POC tersebut. Para petani secara bertahap mulai beralih ke pupuk organik, meskipun belum dilakukan secara total atau 100%. Setidaknya, pemanfaatan pupuk organik sudah mulai dikurangi. Dengan melihat hasil panen yang baik, para petani meningkatkan penggunaan pupuk organik. Jika penggunaan sebelumnya hanya sekitar 50% pada periode tanam berikutnya, terus ditingkatkan hingga akhirnya mendekati 100%, tergantung kondisi lahan pertanian masing-masing petani. Keterlibatan Forkompenap untuk membantu para petani sudah berlangsung sejak beberapa tahun lalu. Terus dilakukan penyeleman secara manual. Melalui belajar otodidak dan beberapa referensi, selama kurang lebih 5 tahun, yakni sejak tahun 2009 hingga 2014, mereka memformulasikan produk pupuk organik cair sekaligus menghasilkan biogas. Jadi ini yang dari sisa dari biogas ini dijadikan bahan untuk pembuatan POC. Nanti dari bahan POC urin sapi ini ada tambahan-tambahan Pak. Ada daun kelor, ada kesetok pisang, ada tomat, ada bambu. Nah, nanti diaplikasi Pak, dicampur di sini dan dicampur juga dengan tetes tebu.
Penggunaan pupuk organik cair untuk diaplikasikan ke lahan pertanian yang sudah dilakukan di beberapa daerah di wilayah Jawa Tengah terbukti mampu meningkatkan produksi usaha pertanian. Baik para petani yang mengelola tanaman palawija seperti cabai dan jagung, maupun jenis tanaman lain seperti kopi dan tembakau. Harapan dari Forkompinap kita ke beberapa kabupaten siap turun ke lapangan dengan mengajarkan para petani ini untuk membuat POC-nya atau mengolah lahan pupuknya dengan POC atau mengolah lahannya pakai POC. Forkompinap siap turun ke berbagai kabupaten untuk membina para petani. Kalau yang potensi di sini kita baru di wilayah Kabupaten Magelang, Kabupaten Boyolali, Kabupaten Temanggung, Kabupaten Wonosobo, Kabupaten Semarang, Pak. Idealnya untuk berapa ekor, Pak? Satu rumah tangga bisa? Satu rumah tangga idealnya itu kita 3. Itu sudah cukup untuk? Cukup untuk gas rumah tangga ataupun untuk POC, itu sudah cukup untuk produksi kita untuk mengolah lahan dan menumbuhkan tanaman, itu sudah cukup. Di sisi lain, dengan adanya pupuk organik, keluhan atas hilangnya pupuk kimia yang sebelumnya selalu menjadi andalan para petani untuk memupuk usaha taninya, kini tidak perlu dikhawatirkan lagi. Selain itu, keluhan atas harga pupuk yang selalu tidak stabil karena sering mengalami perubahan dan cenderung selalu meningkat sudah tidak terjadi lagi. Saya setelah ada inovasi menggunakan pupuk organik yang dari kotoran sapi. Dulu saya pakai pupuk kimia, sekarang kelangkaan pupuk dan ada pupuk terlalu mahal. Saya ada inovasi buat menggunakan pupuk organik buat tanaman cabai, dan sekarang saya sudah membuktikan tanaman cabai saya pakai pupuk organik, hasilnya lebih bagus, lebih hijau, dan lebih bermutu. Hasil dari perkebunan saya yang dulu pakai pupuk kimia, 1 hektar dapatnya sekitar 1 ton lebih sedikit. Sekarang pakai pupuk organik yang dari pengolahan sapi tadi, hasilnya lebih bagus, lebih meningkat, dan lebih hijau daripada pupuk kimia. Ya sekitar, kalau pakai pupuk organik sekarang saya bisa menghasilkan sekitar 2 ton. Yang dulunya kita kelangkaan pupuk, Pak. Tapi sekarang kita dengan inovasi itu, kita sekarang tidak bingung lagi mencari pupuk seta atau urea, Pak, atau pupuk kimia, bahasanya seperti itu, Pak. Dan dengan itu, Pak, kita untuk hasil panen dari dulu waktu kita pakai kimia dan pakai organik itu, kita saat ini lebih meningkat, Pak. Yang dulu kita panen 4-6 ton itu 1 per hektar, saat ini kita menjadi 8-10 ton, Pak, per hektar. Ini tanaman kopi saya yang dulu belum pernah pakai pupuk POC, buahnya enggak kayak gini. Tapi yang saya coba tahun kemarin pakai pupuk POC, sekarang udah mulai berbuah. Yang dulunya belum pernah maksimal
kopinya yang dulu cuma dapat satu lahan cuma dapat 1,2 setengah ton. Tapi yang tahun kemarin sudah nyoba metik buah, metik ceri yang tahun kemarin udah mendapat sekitar 1,5 ton. Jadi ada perbandingannya, sudah ada peningkatan 1,5 ton. Untuk mengurangi biaya untuk pertanian, jadi dulu pakai kimia itu keluarnya berapa, tapi sekarang nggak beli kimia, sudah itu tanaman udah bagus gitu. Kalau hasilnya Pak, hasilnya yang memuaskan gitu. Inovasi petani ternyata tidak berhenti untuk kebutuhan pupuk organik dan pemanfaatan gas untuk rumah tangga saja. Ternyata masih terus berlanjut hingga kini. Kendaraan seperti ini itu jalannya tidak stabil, artinya RPM itu ke bawah, dan kemudian nanti digas RPM-nya naik. Nah, untuk kendaraan yang seperti ini, mesin seperti ini itu butuh yang namanya satu reducer, kemudian ada nanti karburator. Jadi karburator ini nanti khusus yang untuk gas. Jadi ini karburator gas, kemudian ada redusernya. Jadi ini dari reducer nanti masuk ke karburator lah. Karburator ini nanti mencampurkan antara gas dan udara. Jadi dicampur di sini kemudian dibakar oleh busi dan itu bisa jalan. Melalui seorang warganya yang memiliki keterampilan mengotak-atik mesin secara otodidak, mesin pompa air dan traktor pengolahan sawah yang sebelumnya menggunakan bahan bakar seperti bensin dimodifikasi, kini menggunakan biogas. Untuk sebuah kendaraan itu yang utama merupakan campuran bahan bakar dan udara. Jadi modifikasinya itu di bagian karburator atau pencampuran antara udara dan bahan bakar. Kalau bahan bakarnya itu bensin, itu jadi dari bensin, kemudian dikabutkan, dicampur dengan udara, kemudian dibakar. Nah, kalau gas ini itu dari gas, kemudian dicampur udara, itu dibakar dan itu lebih mudah daripada yang bentuknya cair. Kami itu otak-atik sendiri, jadi dari inspirasi bahwa biogas itu ternyata bisa dibakar. Artinya ini nanti di dalam mesin itu merupakan sebuah pembakaran. Nah, dari situ mosok nggak bisa, kan seperti itu. Jadi dari inisiatif itu kemudian kita autodidak. Artinya kita cari bahan referensi sendiri. Nah, ini kemudian nanti butuh penyempurnaan. Efisiensi jadi tidak bisa diukur karena kalau bensin cair itu satuannya adalah liter. Kemudian kalau di sini nanti ada kilogram. Jadi untuk 1 kilogram gas itu biasanya bisa menempuh 30-an kilometer atau
3 kilo itu bisa 9 jam. Penggunaan bahan bakar gas BBG uniknya dilakukan dengan cara memanfaatkan tabung freon AC bekas yang diisi dengan menggunakan mesin kompresor. Kini, untuk kebutuhan pengolahan tanah dengan penggunaan traktor tidak lagi mengandalkan bahan bakar minyak bensin. Begitu juga penggunaan mesin pompa untuk menyuplai kebutuhan air bagi lahan-lahan pertanian kini juga sudah mulai menggunakan bahan bakar biogas yang diproduksi sendiri. Inovasi yang diinisiasi Forkompenap juga mendapat perhatian dari praktisi lingkungan hidup Indonesia. Tentunya kami sangat merespon dan apresiasi sekali, mendukung sekali, di mana inovasi teman-teman di Forkompenap yang sangat-sangat edukatif dan inovasi yang sangat luar biasa. Tentunya ini boleh diterima oleh semua pihak agar inovasi itu bisa lebih bermanfaat sehingga nilai kemanfaatannya buat masyarakat terkait pemberdayaan di bidang pertanian sangat-sangat bisa dirasakan oleh masyarakat. Dengan adanya inovasi dari teman-teman Forkompenap terkait impor, terkait ekspor, ini sangat berpengaruh sekali Pak, di mana nilai produksi pertanian yang sedemikian bisa ditekan pembiayaannya dengan berbagai inovasi, tentunya ini akan menimbulkan produktivitas hasil pertanian yang lebih begitu. Seperti kita sadari bersama bahwa lingkungan hidup sejatinya adalah patut dilestarikan Pak, di mana dimulai dari kita prihatin ketika melihat teman-teman petani sangat-sangat familiar dengan pupuk kimia, sehingga dalam hal ini kurang mengedukasi Pak. Harapannya terkait pelestarian sumber daya alam juga produktivitas hasil pertanian bisa lebih begitu Pak. Tentunya penekanan edukasi terkait pemakaian pupuk anorganik ini bisa ditekan begitu Pak, melalui solusi-solusi dengan sosialisasi di masyarakat begitu. Meningkatkan pendapatan para petani sekaligus menekan angka kemiskinan tentu saja bisa dilakukan dengan memanfaatkan teknologi tepat guna atau inovasi desa. Selain ramah terhadap lingkungan, penggunaan pupuk dan biogas produksi sendiri juga tidak sampai menguras kantong petani. Pada akhirnya, pemanfaatan inovasi dari Forum Komunikasi Peduli Nasib Buruh Forkompenap secara tidak langsung akan menekan biaya produksi pertanian dan tentu saja berdampak pada peningkatan pendapatan para petani.